Sampul penutupnya di depan itu apa namanya? Apa tertulis di situ apa? Kitab. Oh, jangan gitu dong. Itu penipuan namanya. Sampul kitabmu yang tertua itu apa namanya? Oh, Codex Sinaiticus, Bang. Sampulnya di luar. Nama bukumu, judulnya. Judul bukumu itu apa namanya? Biblos. Itu yang tertua. Yang paling tua lagi ada nggak? Dari Biblos ada nggak? Paling tua abad ya. keempat, Bang. Nah. Ya, apa nama sampulnya di depan? Aku nggak tahu, Bang. Biblika. Nah, sekarang kok tiba-tiba di Indonesia namanya Alkitab? Dari mana kata Alkitab ini diambil? Iya, karena di KBB itu dikatakan Alkitab itu KBBI itu baru dibuat baru-baru ini. Al-Quran sudah menggunakan kata Alkitab di abad ke-7. Gitu, Pak. Bukan maksud dulu, Cok. Kenapa? Oke. Selalu membahas agama orang. Kenapa selalu membahas agama orang lain? Kenapa? Ya, ini karena agamamu itu dalam. Kan saya sudah jawab tadi. Ucok. Dengar dulu. Udah ku jawab tadi, Ucok. Belum. Kamu belum jawab. Kalau saya ditanya, kenapa kamu membahas agama Kristen? Karena agama Kristen itu adalah agama yang dijual, yang dipromosikan oleh sales agar orang membelinya, mengambilnya, menganutnya. Dan saya tidak menginginkan kemudian itu terjadi. Karena agama saya memerintahkan saya untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajarkan menyembah kepada manusia terkutuk di atas pohon itu adalah sebuah kemungkaran. Apalagi diajarkan dengan cara tepu-tepu. Paham? Paham ya? Nah itu, Anda harus sadar itu. Dan Juma. Ya. Terus Kristen itu 2,4 miliar, Bang. Islam 1,9 miliar. Yes. Banget. Misionaris sudah tidak diperlukan lagi, Bang. Kami sudah mayoritas dunia. Buktinya? Buktinya? Buktinya apa, Bang? Buktinya apa, Bang? Bang? Kami udah mayoritas dunia, nggak perlu lagi misionaris gitu, nggak perlu lagi. Faktanya apa, Bang? Kitabmu masih niru-niru Islam. Tujuannya apa? Aduh, Bang. Udah bilang. Itu kan kata-kata serapan yang ada di KBBI. Kata-kata serapan. Dari serapan bahasa Arab itu dari KBBI. Gini loh, Bang. Gini. Kalau di KBBI itu ada kata teos, kami pakai teos, Bang. Ini dipasang di KBBI nggak ada teos, nggak ada kurios, gimana dong? Nggak ada arkontas. Tuhan ada nggak? Kata dewa ada nggak? Ada, ya ada. Kenapa nggak pakai dewa? Ya bisa juga, ya bisa juga. Ya itu bisa juga. Kenapa nggak pakai dewa? Kenapa? Karena sasaran empuknya itu bukan orang Hindu, tapi sasaran empuknya itu orang Islam. Maksudnya dewa itu untuk menggantikan apa, Bang? Menggantikan kata apa itu dewa maksudnya? Teos. Teos nggak ada di Alkitab, Bang. Nenekmu kiper. Ya, maksudnya di Alkitab bahasa Indonesia kan nggak ada teos, adanya ada originalnya. Iya kan, original teks kitab kamu itu kan Yunani, Cak Ayu. Di situ bertaburan kata teos, Cak Ayu. Begitu masuk ke Indonesia, katanya ke BBI. Kalau ke BBI teos artinya apa? Ke BBI Tuhan. Ya, Tuhan. Anggap saja Tuhan. Lalu kenapa ada tulisan Allah? Aku jelasin, Bang. Ya. Gini, Bang. Ya. Masih terputar-putar nih. Bapak dalam bahasa Ibrani itu terdiri dari dua huruf, Bang. Alef bet. Dan itu dibaca Abba. Abba, A-B-B-A. Markus 14 ayat 36. Nah, berarti Alef Lamet dibacanya Allah, A-L-L-A, Bang. Gitu loh. Jadi Allah itu adalah pengucapan dari mana? Dari mana kau ambil kata Allah itu dari mana? Lah, Allah itu adalah pengucapan dari generic name bahasa Ibrani Tuhan itu Alef Lamet, bukan dari Alef Lamet. Alef Lamet. Apa Alef Lamet? Alef Lamet itu adalah generic name dari bahasa Ibrani untuk Tuhan atau dewa, kan? Alef Lametnya yang mana?
Yang mana maksudnya gimana bang? Yang mana yang Anda Gini sebut loh. alif lam mim Gini, ini? Bang. Tuhan Yang dalam mana? bahasa Ibrani gini bang. Tuhan dalam bahasa Ibrani generic name itu kan terdiri dari 2 huruf alef lam mim. Gitu loh. Nah, Dibaca apa dia? Dibaca apa? Dibaca apa kalau alif lam mim? Dibacanya Allah karena alef bet dibacanya Abba. Gitu loh. Di mana coba tunjukkan kepada saya tulisan Ibrani. Sabar dulu. Tulisan Ibrani yang merujuk kepada Tuhan sembahan mereka dengan sebutan Allah itu di mana? Nah, gini loh Ayo. bang. Kok gini loh bang? Gini. Enggak. Alif lam mim tadi menyebut kata alif lam mim yang adalah Allah itu dalam kitab Yahudi itu di mana tertulis? Ini bang. Theos itu kan kalau Ya, larinya ke Yunani lagi. Dari Ibrani lari ke Theos. Aduh. Kan Theos itu kalau diterjemahkan ke bahasa Ibrani itu menjadi 2 huruf alif lam mim. Tak ada bang. Anda sudah melakukan penipuan. Anda sudah melakukan penipuan. Nggak ada itu, nggak ada. Oke. Theos itu dewa. Alef lam mim Iya. yang kamu maksud itu adalah L. Lah iya Betul? itu kan Betul? itu Tuhan dalam bahasa Ibrani kan betul. Betul. Ketika dia masuk ke dalam bahasa Yunani apa? Itu L ini. Theos. L juga. Wah, kok L? L juga. Loh, kok gimana ceritanya? Itu kan generic name bang. Jadi kalau diterjemahkan ke Yunani jadi Theos. Loh. L itu gelar Tuhan kan dalam bahasa Ibrani kan? Gini bang. Iya. Ketika dia masuk ke dalam bahasa Yunani, kenapa nama Tuhannya orang kau ganti juga pakai kau terjemahkan? Itu bukan proper name bang. L itu bukan terus? proper name. Jadi kalau diterjemahkan Oke. Theos, Terperangkap gitu kamu ini. loh. Kok gini? Proper name nama Tuhannya Yahudi apa? YHWH. Masuk ke Yunani disebut? Nah, aku nggak tahu tuh bang kalau itu nggak tahu. Itulah agamamu. Tuhannya Yahudi diganti menjadi dewa. Kenapa diganti menjadi dewa? Karena sejatinya tujuannya adalah mempertuhankan iblis yang datang mengaku sebagai Yesus. Maka semua nama-nama Tuhan, gelar-gelar Tuhan dalam pengajaran nabi-nabi Yahudi begitu diterjemahkan secara bebas, karena di situ tak ada lagi nabi dan tidak ada orang yang diutus kepada mereka, orang Yahudi, Yunani, Romawi. Mereka bebas mengatakan itu adalah dewa. Makanya saya santer bertanya kepada orang Kristen, wahai saudaraku Kristen, ya paman, nabi mana yang diutus kepada Roma untuk mengajarkan menyembah kepada Yesus? Apa jawaban orang Kristen? Sama seperti Anda. Yothepape diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani kitabnya disebut apa? Nggak tahu bang. Nggak tahu bang. Nggak tahu bang. Jadi selama ini kamu pelajari apa? Lah, abang kasih tahu apa? YHWH jadi apa? Kalau harusnya tetap YHWH. Karena itu adalah nama Tuhan yang tidak bisa kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa apapun. Tapi karena, tapi oleh karena yang ingin diajarkan kepada Roma ini adalah bukan konsep Yudaism, tapi konsep mereka yang disesuaikan dengan konsep mereka, maka Yothepape diganti menjadi dewa Theos. Paham sampai sini? Jadi YHWH itu jadi Theos kan bang dalam bahasa Yunani ya? Ya, kenapa demikian? Karena orang Roma menyembah dewa, bukan menyembah Yothepape, tapi menyembah Theos. Jadi kalau generic name untuk Tuhan itu dalam bahasa Yunani apa? Yunani itu apa bang? Ya Theos, semuanya jadi Theos. Jadi Theos. Kenapa jadi Theos? Kenapa jadi Theos? El Elroi jadi Theos, Adonai jadi Theos, El Gibor jadi Theos. Kenapa demikian? Karena sejatinya tidak ada nabi yang diutus untuk Roma Yunani. Orang Roma Yunani menggunakan kitabnya Yahudi hanya sebagai alat untuk melanjutkan misi penyembahan kepada roh-roh dewa-dewa mereka. Paham sampai sini? Paham sampai sini bang? Ya memang Yesus nggak pernah ke Roma bang, kan Yesus iya betul. Ya memang betul.
Memang betul, kan saya udah bilang, tidak ada nabi yang diutus kepada Roma dan Yunani. Maka betul. mereka yang tidak ada nabi diutus kepadanya, tapi sudah terlanjur punya keyakinan, mengambil kitabnya orang Yahudi dalam bentuk Septuaginta. Lalu mereka mengambil kitab yang di kanon mereka, dikawinkan kitab itu, jadilah agama Katolik dengan menggunakan kitabnya agama orang. Tuh, Bang. itu fakta. Iya, Yahudi dan Kristen kan sama-sama mengimani Ishak, Bang. Memang kenapa kalau? Ya kan kami sama Yahudi sama-sama mengimani Ishak. Apa bedanya dengan kami umat Islam? Lah, kalau Islam kan Ismail. Loh, kami beriman kepada Nabi Ishak juga. Lah, kalau Islam itu kan yang diimani itu adalah Ismail yang akan dikorbankan. Kalau kami dan Yahudi itu Ishak. Kami beriman kepada Nabi Ishak, beriman kepada Nabi Yakub, beriman kepada Nabi Daud, Musa, Iya. Salomo. Kami beriman kepada nabi-nabi yang datang kepada mereka. Masalahnya, Kristen ini tak ada hubungannya dengan nabi-nabi tersebut. Tapi kenapa Kristen kemudian menggunakan terjemahan kitabnya orang tersebut? Kenapa? Karena apa? Karena kami sama-sama mengimani Ishak yang akan dikorbankan. Gitu. Kami pula apa hubungannya? Kami dan Apa Yahudi hubungannya? sama-sama mengimani Apa Ishak, hubungannya? Memangnya setelah kemudian ada pernyataan Anda mengatakan sama-sama beriman kepada Ishak, memang kitabnya Nabi Musa itu untuk orang Roma? Oh, enggak cuma untuk semua orang Roma, untuk semua bangsa, Bang. Dalil? Dalil. Ya, jadikanlah semua bangsa muridku. Iya. Itu bukan Yesus asli itu. Itu orang yang keluar dari kubur. Yang keluar dari kubur itu di Matius 28 itu adalah makhluk yang bukan Yesus. Sini yuk, ku bisikin lu. Kepada aku telah diberi kuasa. Itu siapa yang pernah berkata kepada aku telah diberi kuasa? Yesus. Di mana Yesus pernah mengatakan itu ketika dia melakukan penginjilan? Tunjuk satu dalil. Ada? Loh, kan jadikanlah semua bangsa muridku itu ucapan yang muncul belakangan, Bang. Itu ucapan orang yang keluar dari goa kubur. Itu tertulis di Kodeks Sinaiticus loh. Itu bukan ayat sisipan. Hei, saudara, kitab Anda tertulis itu dimulai abad keberapa? Tahun berapa? Keempat, Bang. Abad keempat kan? Yesus datang di abad pertama. Abad pertama. Kan udah terjawab sebenarnya. Sekarang permasalahannya adalah Matius 28 ini bukan ucapan Yesus yang asli. Nah, gini, Bang. Nah, permasalahannya mau kita buktikan? Mau kita buktikan? Permasalahannya begini, Bang. Gini. Apa itu? Mana yang bisa lebih dipercaya? Kitab dari abad keempat yang menceritakan peristiwa di abad pertama atau kitab dari abad ke-7 yang menceritakan peristiwa di abad pertama? Ya pasti lebih dekat dong, Bang. Oke, maka dari itulah kita bahas. Kalau Anda mengatakan lebih percaya yang lebih dekat, makanya ku jawab, ku tanya. Yohanes 17:8 kata Yesus, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah percaya dan mereka beriman. Mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Segala firman yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, ada nggak di situ Matius 28? Kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Ada nggak ucapan Yesus itu? Ada nggak? Dari segala firman itu, ada nggak? Ada tidak? Ada tidak, Bang? Ada nggak? Tertulis di kitab tertua, memang ada. Aduh, saudaraku ini. Yesus sebelum terancam untuk dipidanakan, untuk disalibkan, Yesus sudah menutup pengajiannya. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Segalanya telah aku sampaikan. Dan di antara semua submateri penyampaian Yesus, tidak ada satupun dalilnya kepada aku diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Berarti itu tidak masuk ke dalam firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya. Cek per cek ternyata Matius 28 ini diucapkan oleh orang atau makhluk yang keluar dari kubur. Itu bukan Yesus lagi itu. Itu bukan Yesus.
yang berkata itu yang kepadaku telah diberi kuasa? Anda boleh baca di dalam Lukas 4. Siapa yang berkata di sana bahwa kepadaku telah diberi kuasa? Iblis. Yang berkata di sana iblis, Bang. Apa kata iblis kepada Yesus? Yesus, ya paman, hei, kepadaku telah diberi kuasa dan segala kemuliaan di dunia, dan itu akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Itu siapa itu? Wow, iblis. Iblis itu yang berkata kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Itu Yesus bukan, itu iblis. Di mana tertulis teman-teman? Lukas 4 nomor 6 nomor 7. Ketika kemudian dia mengucapkan itu, Yesus tergoda enggak? Enggak. Apa kata Yesus? EGP, mau lu diberi kuasa kek, mau diberi apa kek, EGP, aku tidak akan pernah tunduk kepadamu, kata iblis. Keterangan Lukas, sesudah itu iblis mengakhiri semua itu. Lalu iblis mundur dari Yesus. Dan iblis menunggu waktu yang baik. Waktu yang baik maksudnya apa? Menunggu kesempatan yang tepat. Untuk apa? Untuk menjalankan aksi penyesatannya. Maka apa yang terjadi? Yesus diupayakan dibunuh. Ketika diupayakan itu terjadi, upaya itu gagal. Yesus diangkat ke langit. Maka yang masuk di dalam kubur itu bukan Yesus. Yang keluar dari kubur itu juga bukan Yesus. Itulah kesempatan yang baik oleh iblis untuk menyesatkan kalian. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu siapa? Iblis. Yesus yang asli berkata apa? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kata siapa? Kata Yesus. Jadi yang berkata jadikanlah segala murid bangsa jadi murid itu siapa? Bukan Yesus, tapi penyesat yang ngaku-ngaku Yesus. Oke deh Bang. Anggap aja Bang Juma benar gitu ya. Oh iya, jangan dianggap, itu memang betul itu. Oke. 2,4 miliar itu anggap aja itu pengikut iblis lah ya. Nah, yes. Kenapa? Dengar. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Penyesat itu akan menyesatkan banyak orang. Nah, pertanyaan begini Bang. Kenapa setelah 1400 tahun pengikutnya Islam ini tidak bisa mengalahkan pengikut iblis ini? Kelihatannya Allah Subhanahu wa taala tidak berdaya melawan iblis. Dengarkan, Bung. Al-Quran mengatakan wa qulil haqqu min rabbikum. Barang siapa yang mau beriman silakan beriman. Barang siapa yang mau kafir silakan kafir. Kebenaran sudah disampaikan oleh Tuhan. Nabi Musa, kenapa dia tidak berhasil kemudian menjadikan seluruh Bani Israel taat tunduk kepadanya? Harusnya Anda tanyakan itu. Karena skala prioritas pengajaran Nabi Musa hanya untuk kepada kaumnya. Tapi kaumnya tidak mampu Nabi Musa jadikan sebagai pengikut seluruhnya. Skala kecil, Yesus. Bahkan dia adalah Tuhan Anda sendiri. Kenapa dia tidak mampu kemudian menjadikan seluruh Bani Israel menjadi pengikutnya? Kenapa? Karena ada kekuatan di belakang itu semua yang menggonggong supaya Bani Israel itu tidak taat kepada Tuhan. Islam datang dengan skala yang lebih luas, global. Islamnya untuk seluruh umat manusia. Tapi kenapa kemudian tidak mampu mengislamkan semuanya? Kenapa? Karena kalian sudah terkungkung dan terpenjara dalam lingkaran setan. Coba tanya diri Anda, adakah Yesus mengajarkan Anda menyembah dirinya? Tak ada. Tanya diri Anda, adakah Yesus mengajarkan dan pernah menyebut kata Kristen? Tidak ada. Tanya diri Anda, adakah Yesus pernah menyebutkan kemudian untuk ibadah minggu? Tak ada. Adakah pernah menyebut gereja? Tak ada. Menyebut pendeta? Tak ada. Pastor? Tak ada. Jangan bersunat? Tak ada. Makan babi? Tak ada. Semua yang Kristen lakukan, prosesi lahir dan batinnya Kristen, sedikit pun tidak pernah menyentuh hakikat pengajaran Yesus kepada Bani Israel. Tanya itu semua, lalu Anda pertanyakan, sebenarnya saya Kristen ini ajaran siapa? Pasti akan berkata, ajaran Yesus yang datang kepada Paulus.
Nah, pertanyaannya kemudian, kalau Yesus yang datang kepada Paulus adalah Yesus yang asli, bohongkah Yesus yang berkata akan muncul Yesus palsu menyesatkan banyak manusia? Kalau dia tidak bohong, berarti betul. Kalau dia betul, tolong carikan saya di mana ada Yesus palsu yang banyak pengikutnya selain daripada Kristen. Supaya saya tidak mengatakan bahwa Yesus itu pembohong. Dia berkata akan datang Yesus palsu dan pengikutnya akan banyak karena dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti orang yang disesatkan Yesus palsu ini banyak. Kalau itu bukan Kristen, tolong tunjukkan. Orang yang disesatkan oknum yang mengaku Yesus ini, itu golongannya apa selain Kristen? Ada? Tunjukkan ke saya. Dan kalau Anda menolak itu juga, maka muncul pertanyaan. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kau bisa mengenal dia. Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir pun setan pakai namaku. Itu buah daripada nabi palsu. Kalau bukan Kristen, tolong tunjukkan sekelompok manusia yang banyak yang menyebut Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Itu di luar Kristen siapa? Supaya Anda bisa mengelak bahwa buah dari nabi palsu bukan Kristen. Tapi siapa? Tunjukkan kepada saya. Hindu kagak, Buddha kagak, Islam apalagi. Lalu siapa kalau bukan Kristen? Siapa? Kalau bukan Kristen lalu siapa? Itu yang kedua. Yang ketiga, Yesus berkata di dalam Matius 23, jangan kau ikuti orang-orang Farisi dan ahli Taurat, meskipun mereka telah menduduki kursi Nabi Musa, tapi mereka mengajarkan Taurat, namun mereka tidak mempraktekkan. Jangan ikuti dulu. Sabar, saudara, sabar. Kalau Anda tidak sanggup mendengarkan suara saya, silakan masuk ke toilet onani seperti kemarin yang kau lakukan. Jangan ke sini. Saya mengajarkan berita kebenaran. Yang ketiga, Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Wahai orang munafik. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikutmu. Dan setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan orang neraka dan menjadi 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Kalau itu bukan Paulus dan pengikutnya bukan Kristen, tolong tunjukkan kepada saya. Orang Farisi mana yang meninggalkan Yerusalem, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang di luar Yerusalem, dan agama apa yang dimaksud setelah dia mengatakan engkau telah mentobatkan dan telah menjadi pengikutmu, kau jadikan orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada kamu. Tolong tunjukkan orang Farisi mana yang mendirikan sekte di luar Yahudi yang menyeberangi lautan dan menjelajahi daratan. Silakan. 3 poin ini kewajiban Kristen untuk menjawab, untuk membebaskan diri Kristen dari agama yang diajarkan oleh makhluk yang mengaku Yesus, yang datang kepada Paulus, yang datang kepada nabi-nabi palsu. Kalau bukan agama kalian, bantu saya. Agama apa itu? Yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, mengobati jemaat yang sakit. Kalau bukan Kristen, lalu apa nama agamanya? Juma, kenapa abang tuduh selalu Paulus yang didatangi oleh yang datang kepada Paulus itu adalah iblis? Apa dasarmu? Kalau bukan Paulus, sekarang gini. Lalu siapa? Jawab dulu. Sekarang ditanya. Kalau bukan Paulus, lalu siapa? Dengar. Paulus bertemu Yesus pada saat perjalanan ke Tarsus, benar. Itu di Kisah Rasul ya. Di Kisah Rasul yang 9. Tapi kutanya samamu dulu. Perbuatan apa yang mencerminkan bahwa Paulus ini pengikut iblis? Apa perbuatan kejahatan Paulus setelah dia mendapatkan penglihatan di perjalanan ke Tarsus? Apa kejahatan si Paulus diperbuatnya setelah itu? Apa keuntungannya mengikut iblis itu? Oke, sudah. Apa saya kejahatan Paulus? Jawab. Kejahatannya mungkin Anda tidak bisa lihat karena Anda adalah pengikutnya. Sekarang permasalahannya adalah menurut saudara, tanda-tanda buah dari pengajaran nabi palsu, menurut saudara, memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus itu, kalau bukan pengikut Paulus lalu siapa? Tunjuk kepada saya sekarang.
nggak ngerti kok pertanyaanku. Kamu nggak ngerti jawaban saya. Sifat jahat apa yang ditunjukkan si Paulus setelah bertemu dengan yang kau tuduh? Menjadikan kalian sebagai buah-buah dari pengajaran nabi palsu. Belum paham juga? Itu bukan kejahatan terhadap sesama manusia itu. Kenapa Yesus sendiri yang mengatakan itu? Yesusnya yang mengatakan, jangan submateri dari saya, dari Yesus. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kan? Dari buahnya kan? Gini, Juma. Dari buahnya. Tunggu dulu. Dari buahnya kata Yesus kan? Mengambil istri orang lain. Tidak ada buah seperti itu yang diajarkan oleh Yesus. Tidak ada buahnya. Tidak ada buah dari pengajaran palsu seperti itu, Bung. Jangan pergilah diri Anda. Tidak ada buah palsu dari nabi palsu itu. Nggak ada. Yang dikatakan oleh Yesus, memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Kenapa Anda menambahkan kategori-kategori yang lain? Karena Anda sabar. Karena Anda sejatinya adalah perpanjangan tangan daripada si Dajjal yang datang kepada Paulus. Kamu sampai sini? Juma, kau guru palsu, kawan. Sekarang tunjukkan sama aku di mana Paulus mencuri, di mana Paulus membunuh. Tidak ada dikatakan. Sabar dulu. Tidak ada dikatakan bahwa tanda-tanda buah dari pengajaran nabi palsu seperti yang Anda sampaikan barusan. Jangan Anda menambahkan. Yesusnya yang berkata, sabar dulu. Jangan abstrak, sabar dulu. Jangan Anda kemudian memutarbalikkan isi Bible Anda sendiri. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Itu. Lalu apa endingnya kemudian? Memanggil aku Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai namaku. Tidak ada yang Anda katakan itu. Coba Anda uraikan kepada saya, siapa di atas muka bumi ini komunitas terbanyak yang kemudian memanggil Yesus Tuhan selain Kristen? Ayo. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Anda ditenggelamkan oleh Bible Anda sendiri. Karena musuh terberat Anda itu adalah Bible Anda. Ayo. Musuh Anda adalah Yesus. Yesuslah musuh Anda. Jangankan sekarang, nanti pun ketika Anda datang bersungut-sungut bersujud kepada Yesus. Yesus, ya paman, bukankah kami bernubuat pakai namamu? Bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu pula. Apa kata Yesus pada saat itu, Bung? Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jangan itu aja argumen cuma. Apa kejahatan Paulus terhadap sesamanya manusia? Itulah menjadikan dulu. Separuh penduduk bumi menjadi buah dari pengajaran nabi palsu. Nggak bisa kau jadikan itu. Pernahkah dia mengambil istri orang lain? Kenapa larinya ke situ, saudara? Kalau itulah itu perbuatan iblis. Sabar dulu. Pernahkah Paulus menyuruh untuk menceraikan istrinya? Sabar. Sekarang saya tanya samamu, tertulis di mana tanda-tanda itu? Sebagai pengajar nabi palsu mengambil istri orang, itu tanda-tanda di mana itu tertulis? Tunjukkan sekarang kepada aku saya. tanya kau, apa ajaran Paulus yang menyakiti kemanusiaan? Jangan kau jadikan Paulus sebagai acuan. Jadikan Yesusnya. Saudara, jadikan Yesusnya sebagai acuan. Jangan Paulus. Saya tidak mengatakan Paulus. Saya mengatakan yang Anda harus jadikan acuan itu Yesus. Jangan Paulus. Kan saya bertanya sama saudara, kalau itu bukan Paulus dan itu bukan Kristen, tunjukkan kandidat yang lain. Tunjukkan orang Farisi nyebrang lautan, menjelajahi daratan. Tunjukkan kepada saya. Kalau bukan Paulus siapa? Apa yang mau kutunjukkan samamu? Selain Paulus. Cuma nabi palsu sekarang berkuar-kuar ke sana. Kok enggak pula aku nabi? Ayo. Satu-satu bicara. Izin dulu kalau mau bicara. Tunjukkan kepada saya. Dia ini guru palsu. Silakan. Anda mau mengatakan saya guru palsu, silakan. Tapi Anda harus menerangkan kepada
kepada penduduk Indonesia. Ketika Yesus mengatakan waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu Kami dengan yang menyamar nabi seperti palsu. domba. Di dunia ini lebih banyak Nabi Kristen palsu itu menyembah cuma Yesus. nabi yang datang Oh, setelah nabi Yesus palsu memang kau. Kristus. Itulah nabi palsu. Buah Di dari mana nabi kejahatan palsu itu Paulus apa? cuma? Oke. Sekarang Di mana buah. kejahatan Paulus? Jangan kasih itu aja argumenmu. Saya tidak butuh kejahatan Paulus. Yang saya Jadi kalau butuhkan dia sekarang nggak ini penjahat, adalah kenapa kau bilang dia jadi penjahat? Oke, buah dari nabi palsu itu apa saja? Menurut Yesus, satu. Yesus sendiri datang kepada Paulus melalui penglihatannya di Tarsus. Dengar baik-baik. Saya ulang lagi. Menurut Yesus, buah dari nabi palsu itu adalah satu. Apa? Nggak ngerti kau Alkitab Juma. Kau Nah, itu kan Nah, inilah yang dikatakan Al-Quran, inna kaidah syaitan kana daif. Sesungguhnya tipu daya iblis itu lemah. Yang membuatnya kuat adalah saudaranya, yaitu orang-orang kafir. Saya membawa data, Bung. Matius 15. Jelas itu, Matius 7. Saya bawa data. Matius 7 nomor 15. Saya bawa data. Apa dibilang sebenarnya? Apa katanya? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dan yang menyamar seperti domba. Dari buahnya kau bisa melihat dia. Apa buahnya? Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Pertanyaan saya, Bung, buah dari nabi palsu ini di mana? Di Islam atau di Kristen? Oh, itu jangan asih itu aja. Kapan Paulus menginginkan istri orang lain? Anda ke gereja, cari pendeta Anda, turunkan celananya seperti biasa, celop. Saya berharap ada dari saudara Kristen, utamanya pendeta dan pastor, silakan naik ke sini. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Al-Quran saya mengatakan itu. Silakan Bang Andi. Betul. Mau tahu nggak apa buah yang paling signifikan ajaran Paulus itu adalah merusak akal manusia. Itu. Kenapa demikian? Udah tahu manusia dikatakan Tuhan. Itu ada nggak dalilnya itu Bang Andi? Saya butuh dalil. Ada dalilnya. Yesus kan menyuruh memakai akal budimu dipakai kan begitu. Nah, sedangkan Kristen yang tadi ini tidak pakai akal, iman buta. Manusia dikatakan Tuhan. 2 Korintus 10 nomor 5. Ya. Aku mematahkan, aku membinasakan setiap pemikiran manusia dan merumbuhkan kubu ketinggian pengetahuan Tuhan. Aku membinasakan setiap pemikiran manusia. Aku membinasakan setiap pemikiran manusia. Aku membinasakan setiap pemikiran manusia dan merubuhkan semua kubu ketinggian pengetahuan Tuhan. Kata siapa? Kata Paulus. Di mana tertulis, teman-teman? 2 Korintus 10 nomor 5. Original teksnya jelas tertulis. Kata Ireo, membinasakan pemikiran logismos manusia, logismos pemikiran manusia, dan merubuhkan ketinggian hopsuma pengetahuan genosis theos Tuhan dewa. Tuh, dan kata Paulus, aismalotiso menawan atau menahan neoma pemikiran manusia dan menaklukkannya, menundukkannya kepada Yesus. Tegur saya kalau saya salah, kawan-kawan. 2 Korintus 10 nomor 5. Akal dimatikan, pemikiran dimatikan, ilmu pengetahuan dikebiri. Ya, itu dalam untuk menggiring manusia tunduk kepada Kristus. Kristus yang mana? Kristus yang adalah iblis. Itu dalil. Saya ulang,
2 Korintus 10 nomor 5. 2 Korintus 10 nomor 5. Kami membinasakan pikiran manusia dan mematahkan logisme. Apa itu? Pemikiran, kekuatan, ilmu manusia. Dan merubuhkan ketinggian, hopsoma, pengetahuan, genosis. Jadi pengetahuan, pemikiran, kecerdasan, kepintaran manusia dipatahkan dan dibinasakan oleh Paulus. Sehingga apa yang terjadi? Dogma, doktrin. Karena otak sudah tidak berfungsi, akal tidak sudah dipakai. Yang ada, siapa yang berkata Yesus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Roma 10 nomor 9. Ayo Bang, silakan. Yang terjawab ya Bang Juma ya, bahwa ajaran Paulus itu mematikan akal sehat. Yes, di mana dalilnya Bang Andi? Ya 2 Korintus 10 nomor 5. Wes, minta nih, macam nih. Kenapa demikian faktanya gitu loh. Setiap kita anak orang yang pernah dikandung 9 bulan dilahirkan menjadi bayi dikatakan Tuhan. Ini akal rusak apa akal normal? Rusak itu akal itu. Macam nih, pintar. Pintar Bang Andi. Masya Allah, pintar Bang Andi. Rusak itu akal. Keren Bang Andi, thank you Bang Andi. Dilarikan ke tadi, ada nggak Paulus mau ngambil istri orang? Ya dia nggak ngambil istri orang, nggak jelas siapa orang tuanya siapa istrinya kok. Gimana sih? Kalau tadi yang jago jawab itu kan cuma. Sama seperti setan nggak tahu siapa bapaknya siapa emaknya, siapa istrinya siapa anaknya. Tiba-tiba saja mendirikan agama Kristen, ya kan ya? Iya. Mulai yang dari pada Antioquia. intinya PR saudara Kristen adalah ketika Yesus berkata waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Pertanyaan saya, percaya tidak Kristen kalau akan datang setelah Yesus yang asli pergi, Yesus palsu, penyesat? Percaya atau tidak? Itu dulu. Kalau tidak percaya, berarti percaya dan Yesus. tidak. Ya, silakan Darius, apa yang mau ditanggapi? Silakan. Saya Bang. Mau menanggapi Darius dulu ya. Naik, silakan Darius. Nurali. Siap paman. Ayo Nurali. Darius dulu Bang, saya panggil. Darius mau nggak? Bener ada itu nabi palsu itu siapa menurut Bang Juma itu? Dari buahnya Anda lihat, dari buahnya. Dari buahnya nabi palsu itu. Nabi palsu buahnya pengajarannya apa? Pengikutnya memanggil Yesus Tuhan. Pengikutnya bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus. Itu di mana itu terjadi? Di Islam atau di Kristen? Kristen. Di tahun-tahun sebelum Masehi Bang Juma. Muhammad memakai nama Isa. Kau belum siapa, silakan ngomong terus. Allahu Akbar, Masya Allah. Silakan Darius ditanggapi. Bukannya nabi palsu itu si Luga ya? Termasuk itu juga. Termasuk itu. Tapi Luga, andaikan hidup sesaman dengan penulis kitab Wahyu, itu pemikirannya, angan-angannya, halusinasinya itu sama. Mirip-mirip itu Bang. Mirip-mirip. Ya udah, terima kasih. Saya nyimak dulu, mau diturunkan boleh ya Bang? Silahkan. Ya, silakan belajar dan renungkan apa yang saya sampaikan. Kalau tidak berdata tolak, tapi kalau berdata silakan Anda renungkan. Ya Bang Darius Kristen ya Bang Darius ini. Kristen lah. Bang Darius monitor Kristen Anda. Kristen. Kafir. Waduh. Semi kafir. Ya udah iklan dulu lah, Kaisar Jonta. Iklan. Aduh mantap sekali ini, segar sekali kopi yang ku minum ini. Bang Handi. Lanjut. Prof ya. Ya teman-teman ya, sekali lagi yang mau naik boleh, ada sekitar 3 slot ini. Saudara-saudara Kristen ya, untuk penyembah plastik Indomie yang menuhankan lanceng ceba. Kalau cuma doktrin dan dogma, Tuhan dikonsep menjelma jadi manusia, lalu reinkarnasi teofani seperti amuba, mending kau tuhankan saja si kribo saibaba. Ingat,
Dari nenek moyangku pinter pakai celana legging sampai nenekku pinter naik sepatu roda dan sekarang sudah menjadi top global pro player Mobile Legend. Tidak akan ada ditemukan satu data dalil di Bible Oten Tuhan jadi manusia dan manusia jadi Tuhan, seperti Satria Baja Hitam ataupun Ultraman. Bahkan teman-teman ya, bahkan sampai Presiden Korea Kim Jong Un dan Vladimir Putin jadi kiper timnas Indonesia, tidak akan pernah kau temukan konsep 3 menjadi 1 jiwa atau 1 menjadi 3 bagaikan Naruto membelah raga. Kalau cuma congor dan kuar-kuar sok pintar tanpa menggunakan data dalil bagaikan orang gila mencari ketiak ular ya. Di sini kau mumpuni akademis yang terukur, bukan pembual seperti Ejus yang suka pinjam pisau cukur ya. Yang lucunya orang buta bertemu Yesus dapat mukjizat, sehat dapat melihat, tapi kocak lucunya ya, Om Paulus ketemu Yesus matanya buta hampir sekarat. Segala firman dan data Gurunda Zuma sudah bacakan, tapi Anda masih saja memutarbalikan. Satu pertanyaan yang ditanyakan tapi 11 jawaban yang kau lontarkan, itu pun salah semua. Gurunda Zuma akademis Islam dunia, Profesor Ardiansa Master of Data, no handi no party, pakar jebakan Sparta. Silakan hadapi sampai kau berak celana. Stay tune. Waduh, mantap sekali. Kita kembali ke Halo. Kenapa Darius? Dulu saya pernah berdebat sama Bang Juma, lalu saya diturunkan. Katanya suruh colok pada beda. Waduh. Tapi setelah itu saya berpikir mencari kebenaran. Saya turun dulu ya. Nanti saya masuk lagi. Masih berpikir Bang kan? Masih berpikir kan abang ini? Masih kan? Bang, masih kan? Masih Bang Juma. Masih. Ya insya Allah. Kalau Anda masih berpikir, insya Allah kita nanti akan satu masjid sama-sama ibadah. Lanjut Bang. Tapi sebelum saya masjid bersihin badan dulu, jangan pakai sepatu. Bang Juma. Iya, gimana Bang? Tolong keluarkan kata-kata mutiara colok pandat pendeta celupin yang jidat. Saya kangen itu kan. Jangan. Nggak bagus itu, nggak bagus. Nanti aja. Woi Nuralim. Apa orangnya? Ya, gimana? Nuralim. Apa kawan? Mau tanya ini. Apa? Bisa gitu? Bisa Ji. Ya coba Bang Al-Fat 48 ayat 9. 9 bukan 9. Kau Makassar tuh juga begitu. Makassarnya saya tapi tidak begitu sekali Karut barunya Jakarta 9 Badiki. Apa nak manjo? Bang Juma. Pergi berdua pulang berenang. Disunat itu sakit tidak ya? Enggak. Saya takut diukir gitu. Kenapa? Takut diukir katanya. Takut diukir. Kok diukir? Enggak lah. Sekarang itu kan ada alat yang laser. Jadi disuntik dulu Bang, disuntik entah 3 kali seret sedikit disuntik seret cabut, suntik lagi di samping seret cabut seret. Jadi cuma 1 kali sedot obat itu ditarik sekian mili, habis itu dihabiskan, habis itu disentil sama bu dokter yang cantik. Masih berasa nggak? Ketika kita sudah tak merasa apa-apa baru digunting gitu. Apa yang mau dirasakan? Tak ada. Jangankan yang kulit lebih itu, orang usus potong tangan, potong kaki nggak ada terasa kalau sudah disuntik, dibius, nggak ada sakitnya Bang. Ada sakitnya. Mau lebih aman Darius, bagusnya itu dibawa ke bengkel di Laskarbit. Nah itu yang parah itu. Habis lah. Jadi makhluk tanpa kepala nanti. Terus kenapa sih kamu masih mau menuhankan anak orang? Kenapa?
Enggak lah bang, saya menyembah Sang Pencipta, cuman dengan nama Yesus gitu. Ah? Gimana ceritanya Darius? Jadi perumpamannya begini ya, saya berdoa tidak bakal sampai tanpa nama Yesus gitu. Berarti kau menganggap Yesus mengantar doamu? Ya iya begitu. Jadi lu pikir Yesus cuma kelar doa apa? Kenapa nggak langsung aja? Ya nanti belajar dulu lah, makanya saya sering-sering tanya. Tadi tanya sama siapa itu Ustadz Tata 01. Saya tanya tentang pencabut nyawa siapa. Saya terputus jaringan. Padahal belum habis pertanyaan saya. Siapa yang mencabut nyawa manusia dalam Islam? Malaikat. Iya kan ada namanya itu siapa? Nama malaikatnya kan ada namanya itu. Israel namanya. Nah, terus yang mencabut nyawa Israel siapa itu? Ah, dia pencabut nyawa? Belum lah waktunya. Nanti suatu waktu ya Allah sendiri yang menyelesaikan semua. Dia masih bertugas. Penjelasannya dia sendiri kata Ustadz Data. Gimana yang benar yang mana? Israel mencabut nyawamu nanti. Yang mencabut nyawa Israel sendiri. Ya belum, orang dia masih bertugas. Masih bertugas dia bro. Saya mau turun tapi pengen keluar dari Bang Juma itu. Paman turun colok itu. Wis. Ini lawan diskusi saya sejak dari grup WA kayaknya bapak ini. Pernah ada akun sebut satu lagi saya suruh turun. Saya dulu kan dengan gambar akun ini kan? Bukan. Oh beda berarti. Masih betah nyembah Yesus palsu bang? Enggak lah. Hah? Enggak. Kenapa? Sudah lama. Yang terakhir hari Minggu saya ke gereja pengen ketawa lihat pendeta itu. Jadi ingat kata-kata Bang Juma itu. Apa yang diajarkan pendeta di sana? Ya nggak tahu, juga fokus sama ajarannya bang. Saya malah ingat kata-kata pantatnya lalu jidat. Iya ingat itu. Bang Hani juga. Ya gitu bang. Saya yakin teman-teman yang saudara saya yang Kristen itu pasti kalau lihat pendeta pasti ingat itu. Demi tahu nama Tuhan saya pasti mereka ingat itu. Yakin saya gak bakal lupa itu. Nempel itu kayak tato itu. Bukan begitu maksudnya. Bukan begitu beneran, itu kan ngaki asal lah, janganlah. Artinya lebih deketin pendetamu, belajar bareng, bedakan manusia dan Tuhan, itu maksudnya. Tapi ini Bang Andi, ketika ucapan saya itu dibawa ke gereja, mereka akan duduk memperhatikan ke pendeta, ngomong apa pendeta ini. Iya betul bang, iya. Mutar loh. Kok benar yang disampaikan Bang Suma? Kok cuman itu aja? Perasaan dari kecil ini aja penyampaiannya, gitu aja terus. Kok benar yang dikatakan oleh Bang Suma? Kok tidak ada esensi yang disampaikan terkait dengan pengajaran Yesus, Nabi palsu, pengajaran yang datang seperti itu? Nggak ada. Nah itu yang mereka pikirkan nantinya. Sehingga yang muncul adalah keputusasaan, kecewa, jengkel kepada pendeta dalam hati, kemudian jengkel juga kepada Bang Suma, kesal kepada Bang Suma, tapi rindu sama Bang Suma, kangen. Sehingga mereka bikin TikTok, mereka bikin mereka lihat di YouTube, mendengarkan dengan seksama. Kalau dia lama-lama penasaran, akhirnya malas ke gereja. Itu yang bisa terjadi, Bang Handi. Dan banyak itu terjadi. Banyak yang sudah sampaikan kepada saya, mengatakan itu. Orang suaranya Bang Juma diputar di gereja kok. Nah itu dia. Masalahnya betul, yang nulis di bawah itu, di barat itu Kristen sudah mulai ditinggal. Gereja-gereja itu sudah mulai kosong Bang. Cuman di Indonesia ini masih menjamur. Kenapa? Ya mungkin karena ada
asupan dari luar, bantuan dari luar, sehingga masih menjamur. Tapi kalau di luar sendiri, tempat asal Kristen itu udah sepi gereja-gereja itu. Ada yang alih fungsi jadi museum, jadi tokoh, ada yang menjadi diskotik, ada yang menjadi M-Club dan seterusnya. Itu yang terjadi di luar sana. Cuman di Indonesia ini yang masih ini, itu pun tidak bisa berkembang karena orang Islam sudah mulai pintar, mulai cerdas. Bahkan yang ada terkikis, saudara Kristen itu menemukan kebenaran Islam. Kenapa jumlah Kristen bertambah? Karena adanya orang Cina yang masuk. Mereka memilih KTP Kristen karena kalau dia milih Islam tidak bisa makan babi lagi. Sementara itu adalah makanan kesukaan mereka. Dan mereka juga takut sunat. Sehingga kalau di Kristen tidak sunat dan di Kristen masih makan babi, akhirnya mereka memilih agama Kristen. Gitu. Yang saya aneh itu Pak Pendeta itu jarang menjelaskan tentang ayat-ayat yang tentang Allah Bapa gitu. Jarang disebut itu. Suka dilewat-lewat itu ayat-ayat yang tentang Yesus diperintah Bapa. Itu jarang disebutkan. Kebanyakan surat Paulus kan? Iya, mungkin itu. Makanya saya belajar-belajar, tanya-tanya, terus cari-cari di Google. Kalau saya gak ngerti, tanya di sini, di forum. Bukan di forum, di komal-komal. Ada nggak niat mau colok pendeta? Ya lucu tuh, lucu-lucu aja kalau lihat itu. Mau ketawa takut dosa. Mau dicolok beneran takut digampar. Allahu Akbar. Dikolerasi mereka akhirnya ya Bang Brunda ya. Allahu Akbar. Lucu juga dari sini. Tapi takutnya nanti kalau misalkan ya benar-benar ada hidayah itu ya, takutnya saya nanti mualaf cuman gara-gara kata itu, kan gak enak. Ada loh, ada. Masa iya? Bang J, yang namanya Bang J itu mualaf gara-gara kata-kata itu. Bang J. Ada. Dari itu ya. Dia sakit, pasti sakit hati pasti dia tuh. Awalnya. Iya, sama saya juga sakit tuh. Tapi begitu ke pendeta lihat di gereja, oh benar lah kata Bang Suma ini, gini-gini aja yang terus yang disampaikannya ini Bapak ini. Belum lagi kalau pendetanya cepat emosian, nah itu semakin akan menjengkelkan jemaat. Benar nggak, Bang? Lucu juga Darius ini. Iyalah. Darius orang mana, Bang? Di Medan, cuman kerja di Karawang, Bang. Oh, di Medan. Iya. Sekarang di Bekasi dia, Karawang. Iya, dekat Bekasi itu dekat. Saya mau dengar dulu narasi Anda, Bang. Ya, lanjut. Iya. Narasi ini diawali dengan pernyataan Yesus yang berkata, "Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias." Apakah saudara percaya ucapan Yesus ini bahwa setelah Yesus pergi, muncul penyesat mengaku Yesus dan berkata dirinya sebagai Mesias? Apakah saudara percaya? Ya, percaya Bang. Banyak Mesias yang palsu yang disampaikan orang-orang lain, Bang. Jadi ketika pendeta-pendeta itu pun menyampaikan itu, ya mereka itu menyampaikan Mesias yang asli gitu, Bang. Jadi kita itu, jadi macam saya ini, Bang, ya. Jadi macam saya ini sebagai orang Kristen, lah. Ya, yang disampaikan oleh pendeta itu ya benar. Ya mereka menyampaikan hal yang benar gitu. Karena begini, ketika dia menyampaikan hal yang tidak benar itu, ya kami tahu, wah ini pendeta nggak benar ini. Bukan, maksud saya gini, adanya oknum yang datang mengaku Yesus. Kan Yesus berkata dalam Lukas 21 nomor 8, "Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, Akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya." Oh, kalau ada mengatakan Akulah Yesus itu udah kami bunuh itu, Bang. Yang Akulah datang Yesus. kepada Paulus mengaku sebagai apa?
Yang datang kepada Paulus, maksudnya datang Paulus gimana itu? Yang mendatangi Paulus ketika Paulus ada di jalan menuju ke Damsik itu mengaku siapa, Bang? Ya, itu Yesus Kristus, Bang, melalui cahaya, Bang. Melalui cahaya. Ini yang perlu kita uji. Ini yang perlu kita uji. Berarti sudah ada kandidat satu. Adanya makhluk yang datang mengaku Yesus kepada Paulus. Sekarang tinggal kita uji. Apakah itu Yesus asli atau itulah Yesus palsu? Bagaimana cara mengujinya? Sederhana. Yesus yang asli adalah manusia. Yesus yang datang kepada Paulus bukan manusia. Di mana Paulus mengaku yang datang kepadanya bukan manusia? Galatia 1 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari pernyataan makhluk yang mengaku Kristus Yesus. Berarti udah terpenuhi kan? Penyesat itu bukan manusia. Yesus mengatakan dirinya manusia. Maria mengatakan anaknya manusia. Yohanes Pembaptis mengatakan sepupunya manusia. Murid-murid Yesus mengatakan gurunya adalah manusia. Elizabeth mengatakan ponakannya adalah manusia. Begitupun Zakaria. Dan Yesus sendiri mengakui dirinya adalah manusia. Bahkan malaikat juga mengakui Yesus itu adalah manusia. Tapi Paulus menerima ajaran Kristen bukan dari Yesus yang adalah manusia, tapi dari makhluk yang ngaku Yesus. Sedangkan Yesus yang manusia berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Tergenapi. Ada oknum datang mengaku Yesus, datang kepada Paulus, dan kata Yesus dalam Matius 24 nomor 5, Mesias palsu, Yesus palsu akan menyesatkan banyak orang. Pengikut Paulus banyak nggak? Banyak, 2 miliar lebih. Tergenapi nggak? Tergenapi. Kalau Anda mengatakan itu bukan Yesus palsu, oke. Silakan Anda tunjukkan kepada saya mana Yesus palsu itu dan mana orang yang disesatkannya yang banyak itu. Silakan. Itu Abang Juma yang menerasikan itu, mengatakan bahwasanya yang dibawakan Paulus itu Yesus palsu. Ya Abang sendirilah yang harus menunjukkan datanya begitu. Karena Abang menarasikan bahwasanya Yesus yang dibawakan Paulus itu adalah Yesus palsu, bukannya saya, begitu loh Bang. Bagaimana Abang ini? Harusnya Abang komitmen dengan apa yang Abang katakan. Saya mengatakan yang datang kepada Paulus itulah Yesus palsu itu. Dan orang banyak yang disesatkan itulah Kristen itu. Nah, saya pastikan Anda akan menolak. Ketika Anda menolak, maka tugas Anda menunjukkan. Kalau bukan kepada Paulus, lalu kepada siapa Yesus palsu itu menyatakan diri, dan apa dan mana pengikut-pengikutnya yang banyak itu, yang menurut Yesus. Saya mengatakan Kristen. Orang banyak yang disesatkan Yesus palsu itu Kristen. Yesus palsu itulah yang datang kepada Paulus. Itu saya yang mengatakannya. Kalau Anda menolak itu, tugas Anda menunjukkan penyesat mengaku Yesus itu kepada siapa dan siapa aja korbannya yang banyak itu. Ada? Silakan tunjukkan. Kalau saya tidak ragu sedikit pun. Yesus palsunya yang Anda sembah. Pengikut Yesus palsu adalah agama Anda Kristen. Karena Yesus yang asli mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Anda bukan umat Israel. Yesus yang datang kepada Anda bukan Yesus yang untuk orang Israel. Tetapi Yesus yang datang kepada Anda adalah Yesus yang mengatakan, kepadaku telah diberikan kuasa baik di langit maupun di bumi. Sedangkan Yesus yang asli mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Beda. Beda itu. Kepadaku. Ya, silakan. Ya, ketika Abang mengatakan hal seperti itu, Bang, Abang kecantol juga dengan ayat Al-Quran Abang.
Nah, tertulis di surah Amal nomor 91, aku diperintahkan Tuhan di negeri Mekah. Itu kan di situ ada kata Muhammad di situ. Nah, ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Abang begitu. Kalau abang bilang hanya diperintahkan untuk bangsa Israel, Bani Israel. Tidak ada hubungannya itu, Bang. Gitu loh, Bang. Nggak ada hubungannya itu, saudara. Nggak ada hubungannya. Ini kita berbicara mengenai pernyataan Yesusnya. Tak ada hubungannya dengan itu. Yesus berkata, akan datang Yesus palsu dan menyesatkan banyak orang. Saya katakan Yesus palsunya itu telah datang kepada Paulus. Orang yang disesatkan banyak itu Kristen. Kalau Anda menolak pernyataan saya, silakan Anda tunjukkan mana Yesus palsunya dan orang banyak yang disesatkan itu mana. Silakan. Ulangin ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak pingsan ini anaknya. Halo, sebelum saya keluar saya mau bertanya satu kali lagi ya. Boleh, silakan. Ya. Jelaskan itu, abang kan paham Bible itu. Jelaskan tentang Barnabas, Injil Barnabas. Iya. Jadi kalau kita berbicara mengenai Injil Barnabas, saya rasa kita akan melakukan pendekatan terhadap pengajaran yang muncul di Bible itu sendiri. Siapa yang kemudian memanggil Paulus untuk datang ke Antioquia? Barnabas bukan? Di dalam Kisah Para Rasul berapa? 13. Ya, 13. Di situ dikatakan bahwasanya Barnabas dan Saulus ini adalah orang-orang yang orang yang cerdas katanya. Kemudian mereka menginginkan adanya pengajaran kepada orang-orang di luar Yudaism. Ketika dua orang ini dipanggil oleh seorang gubernur, yaitu Barnabas, dan Saulus dipanggil oleh Sergius. Dia adalah seorang gubernur pada saat itu, atau kawan dari seorang gubernur. Nah, Barnabas ini mengajarkan tentang apa? Tentang Yesus, ajaran Yesus, dan murid-murid Yesus. Itu jelas tuh. Sekarang permasalahannya, Paulus ini adalah orang yang dipanggil oleh Barnabas. Kenapa tulisan Barnabasnya tidak dipakai? Kenapa kemudian justru tulisan Paulusnya yang dipakai? Sedangkan dua orang ini sama-sama mengajar. Bahkan dua orang ini, Barnabas itu dianggap sebagai dewa Zeus dan Paulus dianggap sebagai dewa Hermes. Ketika kemudian dua orang ini sebagai pembicara utama dalam pengajaran-pengajaran oknum yang mereka sebut Yesus. Kenapa ajaran Barnabas nggak dipakai? Kenapa ajaran Paulusnya dipakai? Bukankah Paulus ini hanya orang dipanggil oleh Barnabas? Apa yang membedakan kemudian? Apa yang bisa menjadi aturan main? Dan siapa yang menjadi penentu bahwa Injil Barnabas itu tidak valid, dan yang valid itu adalah Injil yang diberitakan oleh Paulus? Siapa tim penilai? Apa dasar penilaiannya? Dan kisi-kisi apa yang menjadi acuan untuk membenarkan itu? Kira-kira itu dari tahun penulisannya begitu, Bang. Tahun penulisan. Ya, betul. Oke. Barnabas itu menurut saudara dituliskan kapan?
Kalau Injil Barnabas itu dia ditulis 600 tahun setelah kematian Yesus. Kata siapa? Kalau Injil sinoptik itu dia ditulis 30 sampai 40 tahun setelah kematian Yesus begitu. Jadi data yang lebih valid itu ya naskah yang ditulis lebih dekat waktunya setelah kematian Yesus begitu. Nah sekarang begini Bang, Barnabas ketika bersama dengan Paulus itu materi pengajarannya apa? Kalau itu saya kurang paham, mungkin. Nah itu dia pertanyaannya itu di situ. Itu dia yang perlu menjadi perhatian, karena yang disoroti di dalam catatan Lukas itu dua oknum, yaitu Barnabas dan juga adalah Paulus. Permasalahannya sekarang adalah Barnabas yang adalah sekutu Paulus dalam mengajarkan tentang Injil, rujukan daripada Barnabas itu apa kepada orang-orang yang ada di Antioquia sana? Karena dia ini adalah pemberita Injil abad pertama. Sedangkan Lukas, Markus, Matius adalah penulis-penulis yang muncul kemudian belakangan, di mana manuskrip yang mereka yang ditemukan oleh bapak-bapak